Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha kelas 7 SMP Islam Al-Hikmah Indonesia. Kembali lagi dengan Bu Karin, kali ini dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, Bu Karin akan menyampaikan materi mengenai cita-cita atau karir, ya, cita-cita karirku. Nah, jadi di sini Bu Karin akan menjelaskan cita-cita itu apa sih, karir itu seperti apa, mimpi itu seperti apa, cita-cita seperti apa yang harus anak soleh-soleha miliki, lalu bagaimana cara kita untuk mewujudkan cita-cita kita tersebut. Oke, simak videonya dengan baik ya, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Karin dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling atau BK. Kali ini Bu Karin akan menyampaikan materi mengenai cita-cita karirku. Materi ini dikhususkan untuk kelas 7 SMP Islam Al-Hikmah Indonesia. Cita-cita karirku. Tujuan dari diadakannya materi ini adalah agar anak soleh-soleha dapat memahami pentingnya cita-cita karir masa depan dan memahami cara menggapai cita-cita tersebut sebagai semangat hidup dalam meraih sukses di masa depan. Apersepsi. Cita-cita menentukan arah dan tindakan kita. Tanpa memiliki cita-cita, kita hanya berputar-putar tanpa tahu harus kemana. Sekalipun kita mempunyai ide dan kesempatan yang besar. Cepat atau lambat, masa depan pasti akan menghampiri setiap orang. Tapi kita tidak boleh membiarkan masa depan terjadi begitu saja. Milikilah cita-cita selagi kita masih ada kesempatan. Cita-cita sangat berperan penting bagi suatu kesuksesan. Mengapa? Karena cita-cita mencakup tujuan, sasaran, atau impian yang hendak diwujudkan. Cita-cita membuat orang mengerahkan potensi dirinya secara maksimal. Tidak ada kesuksesan yang kebetulan bisa diraih. Setiap kesuksesan, biarpun kecil, selalu didahului dengan adanya cita-cita. Cita-cita. Sekarang, Bu Karin akan memaparkan pengertian dari cita-cita. Cita-cita memiliki arti keinginan, harapan, dan tujuan hidup yang ingin diraih. Cita-cita sama dengan mimpi. Cita-cita memiliki arti yang sama dengan mimpi, di mana hal tersebut merupakan keinginan, harapan, dan tujuan kita dalam hidup untuk dicapai. Kita harus memiliki cita-cita dalam hidup, karena mimpi atau cita-cita akan membuat hidup kita lebih terarah, karena kita telah mengetahui tujuan hidup kita dan berusaha keras untuk menggapainya. Sebagai contoh, misalnya anak soleh-soleha, anak soleh nih yang laki-laki memiliki cita-cita ingin menjadi polisi misalnya di masa yang akan datang. Maka sedari sekarang anak soleh-soleha kalau sudah punya cita-cita seperti itu, punya mimpi seperti itu, maka hidupnya akan lebih terarah. Contohnya apa? Contohnya kamu akan belajar lebih giat. Lalu kamu akan berusaha untuk masuk ke sekolah yang memang dikhususkan lulusannya itu menjadi kepolisian, atau misalnya ada yang ingin jadi dokter, ya dari sekarang mulai lebih giat, apalagi terutama di pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan kedokteran, misalnya IPA dan lain sebagainya ya. Lalu nanti ketika SMA mengambil jurusan IPA, lalu ketika kuliah pun bagi yang ingin masuk kedokteran pasti langsung akan mengambil jurusan kedokteran ya, seperti itu. Ketika kita sudah punya mimpi, sudah punya cita-cita tentang masa depan kita akan semakin terarah, kita akan tahu kita itu maunya kemana nanti di masa yang akan datang. Banyak cara untuk mewujudkan cita-cita. Apa saja caranya? Lihat ya. Yang pertama, jelas, yang pertama itu usaha. Tidak mungkin seseorang bisa tiba-tiba sukses, bisa tiba-tiba kaya raya, bisa tiba-tiba memiliki jabatan yang baik, ya, tidak mungkin. Semuanya, mau profesi apapun, semuanya diawali dengan usaha, semuanya diawali dengan nol. Usaha ya, usaha seperti
usaha-usaha yang bagaimana sih yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita. Nah, simak ya, kira-kira usaha apa aja. Pertama, di usia kalian sekarang, yang paling harus kalian lakukan adalah belajar. Belajar dengan serius, belajar dengan tekun, meskipun kalian itu belajarnya sekarang lewat daring, lewat PJJ, tapi tolong ya, Bu Karin harapkan anak soleh-soleha bisa belajarnya dengan serius. Nah, Bu Karin sedih nih, Bu Karin tahu nih ada beberapa siswa yang mungkin kesulitan untuk belajar secara daring ya, makanya sering tidak mengumpulkan tugas ke Bu Karin gitu ya. Ada anak-anak yang memang rajin, yang pinter, rajin mengumpulkan tugasnya, tidak terlambat. Tapi ada juga nih anak-anak yang sering menyepelekan tugasnya atau bahkan tidak mengumpulkan tugasnya sama sekali. Ya, nah mulai dari sekarang coba diperbaiki, coba diusahakan untuk lebih giat lagi, belajar untuk bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya, meskipun belajarnya masih lewat daring. Karena meskipun lewat daring atau lewat media sosial, Bapak Ibu guru itu menilai satu persatu dari siswa-siswanya. Oh, si A ini seperti ini, si B seperti ini. Nah, kira-kira kalau sekarang belajar yang masih malas-malesan, apakah di masa yang akan datang anak soleh-soleha bisa sukses? Nah ya, coba direnungi sekali lagi ya. Usaha yang kedua untuk menjadi sukses yaitu sekolah. Ya, sekolah yang tinggi. Ya, anak soleh-soleha sudah diberikan kesempatan oleh orang tua, oleh lingkungannya untuk bisa bersekolah di Al-Hikmah. Ya, dicarikan sekolah yang bagus. Sekarang sekolahnya SMP, belajar yang rajin, belajar yang tekun. Kemudian lepas dari SMP nanti pindah ke SMA, cari SMA yang bagus, sekolah yang bagus. Kemudian juga nanti kuliah ya. Sekolahlah yang tinggi karena apa? Tidak akan rugi ya. Ilmu itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan merupakan salah satu jalan kesuksesan dalam mencapai cita-cita. Berdoa dan beribadah. Nah, setelah tadi kita berikhtiar, berusaha dengan cara belajar, dengan cara sekolah yang tinggi. Nah, bagaimana sih sekarang cara yang lainnya, yaitu berdoa dan beribadah kepada Allah ya. Kita sebagai umat Islam harus selalu meyakini bahwa Allah itu yang memegang, Allah itu yang mengatur segala urusan yang ada di dunia ini ya. Jadi kita minta sama Allah yang Maha mengetahui, yang Maha mengatur atas segala peristiwa. Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah berikhtiar dengan sekuat tenaga, semoga aku mendapatkan hasil yang baik. Ya, kita berdoa, kita minta sama Allah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu salah satu rahasia berikutnya di mana kita bisa sukses dalam mencapai cita-cita adalah, nah ini faktor yang penting juga, restu orang tua ya. Orang tua kalian itu harus ridho, harus ikhlas ya. Minta restu sama orang tua, minta doa kedua orang tua ya. Ayah, ibu, doakan aku pengen suatu hari nanti bisa jadi pengusaha yang sukses. Atau misalnya suatu hari nanti aku pengen jadi dokter, aku suatu hari nanti pengen jadi insinyur, aku pengen kuliah di UGM misalnya, aku pengen kuliah di ITB. Nah ya, semua pasti bisa terjadi, semua pasti bisa kamu capai asalkan ada restu dari orang tua. Kenapa? Kenapa sih Bu kita itu harus meminta restu dari orang tua? Ingat ya, anak soleh-soleha harus ingat, harus dicamkan bahwa restu dari orang tua akan memberkahi setiap langkah kalian ya. Kalaupun misalnya suatu hari anak soleh-soleha menjadi orang yang besar, menjadi orang yang hebat, tapi ketika tidak ada restu dari kedua orang tua, ketika orang tuanya tidak ridho, maka hidupnya tidak akan barokah ya. Kita harus selalu ingat dari sekarang nih, dari mulai sekarang, bahwa kita itu harus selalu senantiasa meminta doa, meminta restu dari kedua orang tua untuk selalu memberkahi setiap langkah-langkah hidup kita. Nah, tadi Bu Karin sudah menjelaskan bagaimana cara atau usaha kita yang bisa kita lakukan untuk mencapai cita-cita. Sekarang Bu Karin akan memaparkan kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang bisa menghambat cita-cita kita.
Yang pertama faktornya misalnya adalah kurang pintar. Ya, mungkin ada beberapa di antara anak soleh-soleha yang merasa bahwa, Bu, aku tuh nggak pinter, aku tuh nggak bisa loh ngerjain matematika kayak si A, kayak si B, aku tuh nggak bisa, nggak ngerti matematika, misalnya gitu ya. Nah, itu memang bisa jadi penghambat ya, penghambat cita-cita kalian di masa depan. Tapi itu bisa dihilangkan loh, itu bisa dijauhkan dengan cara berusaha dengan maksimal. Ya, jadi jangan ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa, maka kita menyerah. Ya, itu akan jadi orang yang gagal. Tapi ketika kita tahu bahwa kita itu tidak bisa, kita berusaha, kita cari guru yang pintar, kita bertanya kepada guru, kita diskusi, materi apa yang tidak kamu pahami, bagaimana cara mengerjakannya, sehingga apa yang tadinya kamu tidak bisa akan menjadi bisa dan akan menghilangkan hambatan-hambatan untuk menuju kesuksesan di masa yang akan. Ya, faktor berikutnya yang dapat menghambat tercapainya cita-cita adalah kemiskinan. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada beberapa di antara kita, saudara-saudara kita atau di lingkungan kita yang masih kurang mampu atau masih hidup dalam kemiskinan. Ya, mereka itu akan kesulitan dalam mencapai impian mereka. Jangankan misalnya untuk di sekolah yang bagus, ya, jangankan untuk sekolah yang bagus, bahkan untuk misalnya untuk sekedar makan, sekedar beli minuman sehari-hari aja itu sudah sulit ya. Maka kita yang saat ini dalam kondisi yang berkecukupan, dalam kondisi yang berada, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan yang indah, masih memiliki kesempatan yang baik untuk menjalani kehidupan yang baik ya. Yang ketiga nih, ada faktor cacat bawaan semenjak lahir ya. Ini juga bisa menghambat cita-cita kalian ya. Ada beberapa orang yang ditakdirkan oleh Allah itu tidak memiliki beberapa misalnya anggota bagian tubuhnya tidak lengkap atau berkekurangan ya. Nah, meskipun dia tidak bisa mencapai keseluruhan impian dia, cuman kita harus meyakinkan nih, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, kita berikan semangat, kita yakinkan bahwa dia juga pasti bisa mencapai mimpinya meskipun dengan cara yang lain ya. Jadi bukannya dikucilkan sama kita, tapi berikan semangat, berikan dorongan bahwa dia juga pasti suatu hari akan mampu untuk menggapai cita-citanya dengan cara dia sendiri. Nah, ini sekarang kalau tadi faktor penghambat, sekarang ada faktor pendukung terwujudnya. Yang pertama, motivasi diri. Maksudnya motivasi diri apa sih? Motivasi diri itu dorongan yang kuat dari dalam diri kamu. Gimana sih caranya biar aku itu bisa maju? Gimana caranya biar aku itu bisa sukses? Jangan mau di tempat aja, jangan mau enak aja, kamu harus berani keluar dari zona nyaman. Ya, kamu harus memotivasi diri kamu sendiri bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu mampu. Ya, dengan berbagai cara, insya Allah dengan kedisiplinan yang tinggi, dengan kuatnya tekad, kamu akan bisa. Ya, untuk mencapai apapun yang kamu inginkan dalam hidup ini. Ya, jadi harus selalu memotivasi diri. Yang kedua nih, ada dukungan penuh dari kedua orang tua dan keluarga. Alhamdulillah nih kalau anak soleh-soleha misalnya sudah memiliki orang tua yang mendukung apapun yang anak soleh-soleha pilih, yang kamu inginkan apapun ke depannya. Nah, bersyukur. Kalau misalnya, Bu, gimana nih, ada orang tua aku mah nggak mendukung misalnya gitu. Nah, itu bisa kamu jelaskan secara perlahan-lahan. Kenapa sih kamu pengen memilih jalan itu? Kenapa kamu pengen memilih cita-cita itu? Kamu bisa jelaskan dengan baik, kamu bisa dengarkan dengan baik. Pasti setiap orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk keluarganya. Ketiga, pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Ya, tadi di faktor yang sebelumnya Bukhari sudah menjelaskan pentingnya belajar dan juga sekolah. Nah, memang penting. Jadi, belajar dan juga sekolah akan menambah pengetahuan dan juga wawasan yang kamu miliki, sehingga di masa yang akan datang ketika kamu ingin mencapai sesuatu, ketika kamu ingin menggapai cita-cita kamu, itu akan mempermudah ya, akan mempermudah jalan kamu untuk menggapai segala cita-cita yang kamu inginkan. Lalu keempat, jaminan adanya biaya. Alhamdulillah jika anak soleh-soleha memiliki orang tua yang
berkecukupan, yang berada, sehingga misalnya kamu tidak usah lagi memikirkan biaya-biaya yang cukup besar untuk misalnya bisa nanti sekolah di tempat yang bagus, bisa kuliah di tempat yang bagus ya. Jadi ketika ada jaminan biaya dari orang tua, insya Allah kamu akan dengan mudah menikmati pendidikan yang baik. Quotes ya. Nah, ini adalah hal terakhir yang Bu Karin sampaikan. Ada dari Insinyur Soekarno berkata, "Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Ada yang tahu maksudnya? Ya, maksudnya adalah kita harus terus selalu memiliki mimpi yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi ya. Meskipun kita misalnya nanti gagal, tapi kita akan tetap jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya, walaupun kita gagal mencapai apa yang paling kita inginkan, kita pasti akan berhasil dengan cara yang lain di tempat yang lain. Seperti itu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi anak soleh-soleha telah selesai menyaksikan materi singkat mengenai bagaimana cara kita mencapai cita-cita kita ya. Nah, Bu Karin harap anak soleh-soleha bisa memetik hikmahnya, mengambil pelajarannya supaya bisa terpacu untuk lebih semangat lagi dalam belajar dan dalam mencapai keinginan atau cita-cita dalam hidup kita. Oke? Nah, terima kasih anak soleh-soleha yang telah menyaksikan materinya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Bu Karin tunggu tugasnya sampai dengan jam 11:30 ya. Bu Karin tunggu, jangan sampai ada yang kelewat-lewat lagi tugasnya seperti minggu-minggu yang sebelumnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.